Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu buat kami. Engkau menyertai kami dalam malam ini, dan juga kami boleh mengambil tenaga yang baru. Dan juga pada pagi ini Tuhan bangunkan kami. Dan terima kasih Tuhan, kami sebelum melanjutkan aktivitas kami dalam hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi tubuh kami dan bagi jiwa kami. Karena itu Tuhan, terpuji termulialah nama-Mu. Amin. Nats renungan kita pada hari ini di HKBP Jambi, Rabu 4 Januari 2023. Tertulis dalam Markus 1 ayat 40 sampai dengan ayat 41, begini dikatakan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau jadikan engkau tahir." Sekian pembacaan nats kita. Tema kita pada hari ini saya mengambil dari "Engkau dapat mentahirkan aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisa saja kita atau bisa saja ada orang yang tumbuhnya sehat, atau bisa saja ada orang yang tubuhnya sehat namun imannya lemah. Tetapi nats hari ini memperlihatkan kepada kita tentang seorang yang menderita penyakit atau penyakit kusta, namun imannya kuat. Dia yakin dan percaya bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan dia. Iman telah menuntun dia di hadapan Yesus. Pertama sekali, iman telah memotivasi dia untuk bertemu dengan Yesus. Hal ini menandakan bahwa orang beriman ingin selalu dekat dengan Yesus. Kedua, iman mendorong dia untuk menyampaikan permohonannya kepada Yesus. Bermohon kepada Yesus menunjukkan adanya sikap merendahkan diri di hadapannya. Bermohon menunjukkan sikap pasrah kepada Yesus. Artinya tidak memerintah atau memaksakan Yesus untuk memenuhi permohonannya. Oleh karena itu, bermohon juga menunjukkan sikap kesabaran menunggu jawaban Yesus. Artinya apapun jawaban Yesus adalah menurut kehendaknya sendiri. Apapun yang kita mohonkan kepada Yesus, jawabannya bisa segera terjadi dan bisa juga
harus lama menunggu. Karena jawaban Tuhan bukan menurut kehendak kita. Itu sebabnya dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dikatakan, jadilah kehendakmu. Yang ketiga, iman telah mendorong orang yang berpenyakit kusta itu untuk sujud dan berlutut menyembah Yesus. Yesus berkata kepada iblis ketika dia dicobai di padang gurun, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berkati. Itu tertulis dalam Lukas 4 ayat 8. Seiring dengan itu orang yang sedang menderita penyakit kusta itu percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Hal yang keempat ialah bahwa karena iman orang sakit itu bersaksi bahwa Yesus berkuasa untuk mentahirkan. Orang sakit itu benar-benar pasrah kepada Yesus dengan berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dengan demikian semakin jelas bagi kita bahwa kesembuhan itu tergantung pada apakah Yesus mau atau tidak. Itu juga berarti bahwa orang sakit itu tidak meragukan kuasa Yesus untuk mentahirkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan melihat bagaimana Yesus atau bagaimana kuasa Yesus mentahirkan orang sakit itu. Yang pertama, Yesus bersedia mendengarkan tentang penderitaan orang sakit itu. Bahkan Yesus tidak saja mendengarkan, tetapi Dia memberikan jawaban. Aku mau, jadilah engkau tahir. Mendengar dan jawaban merupakan dua kata kerja yang tidak terpisahkan. Bisa saja ada orang yang rajin mendengar tetapi tidak punya respon. Artinya tidak ada jawaban untuk solusi permasalahan. Sebaliknya ada orang yang dengan cepat menjawab namun tidak mendengar dengan baik sehingga jawabannya sering salah. Tetapi Yesus mendengar dengan baik dan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi orang sakit itu. Keilahian Yesus dinyatakan kepada orang yang menderita penyakit kusta itu, di mana Lukas menuliskan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kasih merupakan hakikat daripada Allah. Yesus menunjukkan kasih-Nya sehingga orang sakit itu disembuhkan. Tentu saja Yesus tidak merasa jijik melihat orang yang berpenyakit kusta itu. Bahkan Ia menjamah orang sakit itu. Semuanya itu ialah karena kasih. Setelah kita jatuh ke dalam dosa, kita sama seperti orang yang berpenyakit kusta itu. Kita menjadi najis. Tetapi biarlah di dalam kerendahan hati kita selalu bermohon agar Dia menjauhkan diri dari kita yang najis karena dosa. Dan memang Dia telah menunjukkan kasih-Nya dengan penderitaan di kayu salib demi keselamatan kita. Dan oleh darah-Nya kita ditahirkan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu buat pada pagi hari ini. Bahwa Engkau Tuhan mau mendengarkan orang yang percaya kepadamu dan bahkan memberikan apapun penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Kalau kami yakin dan percaya dan mau mendengarkan firman-Mu dan mau melakukannya, Yesus mau untuk memberikan kesembuhan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu setia dengan dengarkan firman-Mu dan bahkan setia di dalam nama-Mu. Apapun yang kami hadapi, pergumulan persoalan sebagaimanapun beratnya, tetapi kalau kami yakin dan percaya, kami bisa menang melalui firman-Mu pada saat ini. Kami yakin dan percaya
bahwa Tuhan selalu memberkati kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.